Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan tercukupi semua kebutuhannya. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya yang melimpah-limpah di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai renungan firman Tuhan malam ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, Yehova Shalom, Allah damai sejahtera kami, Yehova Nisi, Allah panji keselamatan, El Shaddai, Allah yang mencukupi. Sepanjang hari ini kami telah melakukan aktivitas kami, dan sekarang tiba waktunya kami datang kepadamu untuk menerima pemulihan dan kekuatan yang baru. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian akan apa yang kami dengarkan, dan bimbinglah kami dalam segala jalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman serba cepat dan instan. Orang-orang ingin menerima segala sesuatu yang diinginkannya secara cepat dan tanpa hambatan. Akan tetapi, firman Tuhan memberikan kita nasihat bijaksana yang tetap dapat dipakai sepanjang zaman, yaitu melakukan persiapan agar bisa berhasil. Amsal 20 ayat 4 tertulis demikian. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya disebut sebagai pemalas. Dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, bahwa pada musim dingin si pemalas tidak membajak, sehingga saat ia mencari hasil di musim menuai, ia tidak akan menemukan apa-apa. Persiapan merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam setiap bidang kehidupan kita. Contohnya saja, agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, kita mempersiapkan diri kita dengan belajar mulai dari SD, SMP, SMA, dan universitas. Jikalau kita tidak mempersiapkan diri sedemikian rupa, maka kita tidak akan berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik. Pengecualian dalam hal ini, ada beberapa orang yang bisa berhasil dalam hidupnya tanpa persiapan pendidikan, tetapi mereka mengimbanginya dengan persiapan bekerja keras. Orang yang ingin berhasil menguasai bahasa asing harus mempersiapkan dirinya dengan belajar bahasa asing setiap hari dan menghafalkan kosakata yang baru. Jikalau tidak demikian, maka ia tidak akan berhasil menguasai bahasa asing itu. Begitu juga halnya dengan kehidupan rohani kita. Jikalau kita ingin berhasil dalam kehidupan rohani kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Persiapan diri berkaitan erat dengan membayar harga, karena untuk mempersiapkan diri diperlukan waktu, ketekunan, dan tekad yang kuat. Akan tetapi, harga yang dibayar pasti seimbang dengan hasil yang diterima. Persiapan diri berkaitan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini yang akan menentukan di mana kita berada di masa depan. Musa, seorang nabi besar yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, juga mengalami masa persiapan 40 tahun di padang gurun sebelum ia memimpin bangsa Israel untuk berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Murid-murid Tuhan Yesus dipersiapkan selama 3,5 tahun sebelum mereka terjun dalam pelayanan mereka. Saudara yang terkasih,
Kita tidak bisa mengabaikan proses persiapan apabila kita ingin berhasil dalam hidup kita di kemudian hari. Kita harus berpikir dan bertindak bijaksana hari ini demi kepentingan kita di masa depan. Kita harus bersedia membayar harga yang diperlukan hari ini sebagai persiapan untuk keberhasilan kita. Ingatlah bahwa orang yang tidak mempersiapkan dirinya disebut sebagai pemalas, dan seorang pemalas tidak akan bisa mencapai keberhasilan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas kasih dan pengajaran-Mu melalui firman-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan dan menguatkan iman kami melalui pesan yang kami dengar hari ini. Kami mohon ampun jika dalam hidup kami ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami untuk menghidupi dan menerapkan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus terus mengarahkan pikiran kami, hati kami, dan tindakan kami, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, berikanlah kekuatan dan keberanian kepada kami untuk hidup sebagai pengikut-Mu yang setia dan untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Bapa yang penuh kasih, kami juga berterima kasih atas hari yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang tak terhitung pada hari ini. Lindungilah kami saat kami beristirahat, agar kami mendapatkan ketenangan dan pemulihan yang kami butuhkan. Naungilah kami dalam pelukan-Mu yang penuh kasih, dan jagailah kami dari segala kejahatan dan bahaya. Kiranya kami dapat bangun esok hari dengan hati yang bersemangat untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan-Mu dalam segala hal. Kami menyerahkan hidup kami dan tidur kami di tangan-Mu yang maha kuasa. Tuhan Allah segala bangsa, kami membawa bangsa Indonesia yang kami kasihi ke hadapan-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dengan adil dan bijaksana. Berkatilah bangsa ini dengan persatuan dan kesatuan, dan jauhkanlah kami dari perpecahan dan konflik yang dapat merugikan rakyat. Kiranya Engkau membangkitkan jiwa keadilan, kerjasama, dan saling mengasihi di antara warga negara kami. Berilah kemajuan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keadilan sosial. Lindungilah bangsa Indonesia dari segala bencana alam, penyakit, dan kejahatan. Dan kiranya Engkau melimpahkan berkat dan kasih-Mu pada setiap individu, keluarga, komunitas, dan pemerintahan di negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.